Selamat sore, perkenalkan nama saya Vanessa Surya dengan NIM 213304010149. Saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul Konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian sistem akuntansi pokok menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Kedua, menurut Nugroho, mengemukakan sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengintisarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ketiga, menurut Baritwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Lalu, apa saja unsur-unsur sistem akuntansi pokok? Unsur-unsur dalam sistem akuntansi pokok terdiri dari 5. Yang pertama, formulir. Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Kelima, laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi
yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Kedua, saya akan membahas mengenai bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar dan buku pembantu, serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah: yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Kedua, pencantuman identitas perusahaan. Ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Keempat, ada tembusan atau kopi. Kelima, pencantuman unsur internal cek. Keenam, pencantuman nomor urut tercetak. Berikut ini adalah contoh bukti transaksi yang banyak digunakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, saya akan membahas mengenai jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain: yang pertama, jurnal penjualan. Kedua, jurnal pembelian. Ketiga, jurnal penerimaan kas. Keempat, jurnal pengeluaran kas. Dan yang kelima, jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Ketiga, pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Contoh format jurnal penjualan dengan debit piutang dagang dan kredit penjualan. Format jurnal pembelian dengan debit pembelian dan kredit hutang dagang. Format jurnal penerimaan kas dengan debit kas dan kredit lain-lain yang terdiri dari rekening dan jumlah. Format jurnal pengeluaran kas dengan debit lain-lain yang terdiri dari rekening dan jumlah, dan kredit kas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk berikut. Yang pertama, format buku besar dan buku pembantu dengan variasi bentuk rekening T. Yang kedua, format buku besar dan buku pembantu dengan variasi bentuk rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo. Ketiga, format buku besar dan buku pembantu dengan variasi bentuk rekening saldo berjalan dengan dua kolom saldo. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah
pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca, aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Hutang dan modal terdiri dari hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Klasifikasi untuk laporan laba rugi. Penjualan, biaya-biaya usaha terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha terdiri dari pendapatan sewa dan biaya bunga. Kemudian kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, di antaranya yang pertama, kode dengan angka urut. Terdiri dari 1. Kas, 2. Piutang dagang, 3. Persediaan barang dagang, 4. Tanah, 5. Bangunan, 6. Akumulasi penyusutan bangunan, 7. Hutang dagang, 8. Hutang bank jangka panjang, 9. Modal, 10. Prefer, 11. Pendapatan, 12. Biaya gaji, 13. Biaya bahan habis pakai, 14. Biaya penyusutan, 15. Biaya utilitas, 16. Biaya lain-lain. Kedua, kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. 1-24 aktiva lancar, 25-33 aktiva tetap, 34-36 aktiva tidak berwujud, 37-39 aktiva lain-lain, 40-49 hutang lancar, 50-56 hutang jangka panjang, 57-59 modal, 60-62 pendapatan, 63-89 biaya-biaya. Yang ketiga, kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya AL01, AL242, AT33, HL413, M62. Keempat, kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu, masing-masing akun, dan digambarkan dengan bagan. Posisi angka dalam kode akun mempunyai makna tersendiri. Jumlah digit angka dalam metode ini tergantung kebutuhan. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka kelompok pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan lain terdiri dari laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umur piutang, laporan persediaan, dan lain-lain. Dengan demikian materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya dengan judul
sistem penjualan kredit, dan sistem akuntansi piutang. Sekian dari saya dan terima kasih.